Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tetap sehat ya di rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga sholat kita, sholat sunnah kita maupun wajib. Dan tidak lupa membantu orang tua. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab 1 yaitu surah Al-Kafirun, dan yang kedua Asmaul Husna. Bab yang ketiga simpatik dan toleransi. Nah, pada kesempatan kali ini di bab keempat kita akan mempelajari tentang memahami makna zakat. Anak-anak fokus ya dalam pembelajaran ini agar ilmunya bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk orang lain. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan memahami tentang beberapa hal dalam zakat. Pembelajaran 4, memahami zakat. Pelajaran 4, memahami zakat. Anak-anak, dalam pembelajaran ini kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu tentang 3.7, memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Tujuan pembelajaran ini yang pertama agar siswa memahami kewajiban berzakat. Yang kedua, agar siswa menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hikmah zakat. Yang keempat, siswa mampu bersikap peduli dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari ketetapan zakat. Anak-anak, pada pembelajaran zakat ini isi materi yang kita akan pelajari yang pertama tentang pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat hikmah zakat. Nah, tapi kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan dua dulu, yaitu pengertian zakat dan macam-macam zakat. Selanjutnya kita akan pelajari lagi pada video selanjutnya pekan depan ya, yaitu orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Pertama, kita harus mengetahui apa itu zakat, anak-anak. Zakat menurut bahasa berarti penyucian atau pertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan kita zakati. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Hukum zakat. Apa sih hukum zakat? Zakat merupakan bagian rukun Islam yang kelima. Anak-anak pasti sudah hafal kan rukun Islam? Itu harus wajib dihafali. Selanjutnya, zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Fardu ain wajib anak-anak apabila memiliki harta yang cukup. Yang ketiga, zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Nah, ini diwajibkannya zakat pada tahun kedua Hijriah. Anak-anak, pembagian zakat menjadi dua. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta benda.
yaitu zakat yang dikeluarkan karena memiliki harta yang wajib dizakati. Jadi harta yang wajib dizakati ini bisa dikeluarkan di setiap tahunnya anak-anak, bukan tiap bulan ya, jadi tiap tahun hitungannya. Ini zakat mal. Jadi zakat mal itu apa aja sih? Nah, yang pertama, zakat mal itu hartanya berupa binatang ternak. Nah, Bapak ulangi, ingat setahun ya nanti pembayaran zakat ini. Jadi zakat mal yang pertama binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba atau biri-biri. Nah, binatang-binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai nisabnya. Nah, sebagaimana yang ada tertera di bawah, di situ jelas apabila mempunyai unta 5 ekor, jadi zakat yang akan dikeluarkannya adalah 1 ekor unta yang 2 tahun lebih. Jadi tidak boleh di bawah 2 tahun untuk dizakati, tidak boleh. Selanjutnya ada sapi dan kerbau. Nah, nisabnya berapa? 30 ekor. Jadi yang harus dizakatkan adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga ada kambing. Nah, berapa nisab yang harus dikeluarkan apabila memiliki 40 ekor. Nah, itu yang wajib dizakatkan 1 ekor kambing di atas 2 tahun. Selanjutnya jenis zakat mal yang akan dikeluarkan yaitu emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisabnya. Nah, contoh emas bila memiliki 94 gram, zakat yang akan kita keluarkan adalah 2,5%. Sedangkan perak nisabnya adalah 624 gram, zakatnya sama 2,5%. Selanjutnya anak-anak yang wajib dikeluarkan melalui zakat mal, yang ketiga hasil pertanian. Nah, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok masyarakat. Seperti apa? Padi, jagung, dan gandum. Dan buah-buahan seperti anggur dan kurma. Nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Ini berlaku untuk dua-duanya ya tadi ya. Makanan pokok dan buah-buahan. Zakatnya dibayarkan setiap panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Nah, ini. Jadi penentuannya adalah cara sawah ini diairi. Jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Nah, akan tetapi jika sawah diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, jadi zakatnya sebesar 5%. Jadi antara memang ada airnya atau memang kita menggunakan biaya tambahan untuk pengaliran. Selanjutnya anak-anak, pada zakat mal yang keempat yang wajib dikeluarkan yaitu hasil perdagangan. Nih, yang berjual-jualan atau berdagang. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, seperti berdagang kain, sembako, dan bahan material. Apa yang bahan yang dijual, jadi wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, seperti berdagang kain, sembako, dan bahan material. Selanjutnya, yang kelima, rikaz. Apa itu rikaz? Atau barang temuan. Saya menemukan harta di dalam tanah, ya seperti batu bara. Rikas atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Nah, barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20%. Nah, itu. Selanjutnya sudah ada 5 ya tadi ya kita pelajari tentang zakat mal. Nah, anak-anak tadi zakat terbagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Selanjutnya pada pembelajaran ini kita akan memasuki tentang zakat fitrah.
Arti zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Biasanya kita Ramadan asik-asik sholat ya, sholat tarawih apa. Nah, di sini di akhir-akhir diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Nafs itu bahasa Arab ya, artinya jiwa juga sama. Tujuannya untuk menyucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Nah, itu penting tuh. Percuma kita puasa Ramadan tapi tidak membayar zakat, atau rajin bayar zakat tapi tidak puasa. Nah, ini dua-duanya harus bersinergi di sini agar mendapatkan hasil atau pahala dari Allah. Anak-anak, hukum zakat fitrah. Nah, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang bayi sampai sudah dewasa. Nah, di sini ini menjadi wajib ya anak-anak. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Di sini, nah di sini minta orang tua untuk bayar zakat biar jiwa kalian bersih. Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki penghasilan, yang wajib membayar zakat fitrahnya adalah orang yang menanggung kehidupannya. Nah, ini tetap walaupun kita sekolah, walaupun kita tidak bekerja, tetap wajib dibayar zakat, karena ini masuk dalam jiwa, pembersihan jiwa. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Nah, syaratnya apa sih untuk zakat fitrah ini menjadi wajib? Pertama, beragama Islam atau muslim. Jelas ya, kita muslim semua wajib. Yang kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Jadi kalau kita masih hidup sampai akhir bulan Ramadan, wajib membayarnya. Ya, sudah jelas tadi, mau kecil, mau besar, sudah dewasa atau masih kecil, tetap wajib, tergantung orang yang menanggungnya. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di sini kayak mana membayar tapi tidak punya harta. Nah, ini penting juga. Jadi memiliki kelebihan harta. Bukan hanya kelebihan ya, kalau bisa cukup ya dibayar. Nah, yang selanjutnya, kapan sih waktu pembayaran zakat fitrah ini? Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan. Nah, jadi boleh aja awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayar sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, ini dia pentingnya zakat fitrah ini berlaku saat bulan suci Ramadan. Jadi sebelumnya sudah semangat walaupun punya harta mau dibayarkan tidak bisa, karena ini untuk melengkapi puasa kita di saat bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini anak-anak. Jadi sebelum sholat sholat Idul Fitri Id. Nah, di situ malamnya itu sebelumnya itu yang wajib saat kita lagi takbiran. Nah, itu bagus itu. Tapi biasanya orang amil zakat itu melakukannya sebelum, biar bisa dibagikan di saat di akhir bulan Ramadan itu. Jadi ya bagusnya 10 malam terakhir di sini untuk pembayarannya. Selanjutnya, jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Nah, apa sih yang kita wajib zakatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, dan berapa jumlah takaran yang akan kita keluarkan? Apa nisabnya ya? Yang pertama, jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan. Jadi ciki-ciki apapun tidak bisa ya. Ya, di sini makanan pokok kita tuh apa? Seperti beras, jagung, gandum, sagu. Nah, ini yang sering kita makan khususnya di wilayah Indonesia, negara kita ini. Jadi berbeda-beda. Kalau kita kan mungkin beras, tidak makan beras, bukan kayak makan itu. Nah, di luaran sana mungkin di Papua atau di Jawa, dimanapun beda-beda. Di situ ada jagung, gandum, sagu.
Selanjutnya jumlah zakat fitrah yang harus dibayar sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilo untuk setiap jiwa atau orang. Nah, tapi sekarang ini ada keputusan bahwasanya ada yang pakai duit. Nah, di sini atau uang. Nah, itu kan ada ketentuannya. Boleh juga anak-anak. Tapi kalau bisa itu dibayar dengan makanan pokok yang tadi yang Bapak jelaskan, beras, jagung, gandum dan sagu. Tapi tidak salah juga menggunakan uang. Karena nanti uangnya akan ditukarkan dengan beras yang seharga itu. Selanjutnya Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mempelajari tadi tentang arti zakat dan macam-macam zakat. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat ya anak-anak dan bisa diamalkan. Nanti pada video selanjutnya kita akan mempelajari tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan materi selanjutnya tentang manfaat zakat. Terima kasih anak-anak sudah menonton ini sampai selesai. Semoga ilmu ini bisa diamalkan untuk Bapak pribadi dan kalian semua. Marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.